Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai standar ISO atau EIC 27001 dan 27002. Bila di sini ada nama kelompok yaitu Juanda Adi Dharma, Safran Harada, Febri Stifadaha, Surya Dharma Putra, dan juga Muhammad Adelo Zidan. Oke, selanjutnya yaitu pengertian ISO atau EIC 27001 dan 27002. ISO 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS yang menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Standar ini mencakup kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan serta mengimplementasikan pengendalian yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan informasi yang dapat diandalkan oleh pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya itu adalah ISO atau EIC 27002 2022. ISO ini melengkapi dengan menyediakan panduan pengendalian keamanan informasi termasuk daftar kontrol untuk melindungi informasi dan berbagai macam ancaman. Standar ini membantu organisasi memilih dan menerapkan kontrol sesuai risiko dan kebutuhan mereka untuk memastikan pelindungan menyeluruh atas aset dan informasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Safran Harada tentang ISO 27001 dan ISO 27002. Di sini kita masuk pada manfaat ISO 27001 tahun 2022. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan informasi. Dengan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, organisasi dapat memastikan perlindungan atas kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dari berbagai ancaman. Selanjutnya yaitu peningkatan kepercayaan. ISO 27001 ini membantu organisasi memenuhi berbagai persyaratan peraturan yang terkait dengan keamanan informasi dan privasi, sehingga mengurangi risiko sanksi hukum. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, implementasi ISO 27001 ini menunjukkan komitmen terhadap keamanan informasi yang meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, manajemen risiko yang efektif. Standar ini menyediakan kerangka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi yang relevan, sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait keamanan. Selanjutnya kita masuk pada manfaat ISO 27002 tahun 2022. Ada juga beberapa manfaat. Yang pertama yaitu implementasi kontrol keamanan. ISO 27002 ini memberikan panduan praktis dalam memilih dan menerapkan kontrol keamanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan risiko yang dihadapi. Selanjutnya, fleksibilitas dalam penerapan. Standar ini membantu organisasi dari berbagai ukuran dan sektor untuk menyesuaikan kontrol keamanan sesuai dengan lingkungan spesifikasi mereka. Selanjutnya yaitu mendukung pencapaian bisnis. Dengan perlindungan yang baik terhadap aset informasi, organisasi dapat mencapai tujuan bisnis dengan risiko yang diminimalkan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional. Dengan panduan yang stabil, dengan panduan yang detail, organisasi dapat mengatur kontrol keamanan yang efektif, baik dari sisi teknis maupun operasional, yang mendukung efisiensi dalam menjaga keamanan informasi. Pada sistem manajemen sistem informasi, ISO atau EIC 27001 2022, standar ini digunakan sebagai pedoman utama untuk mendirikan ISMS. ISO 27001 ini mencangkup proses manajemen yang harus diikuti oleh organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan keamanan informasi, menentukan tujuan, menerapkan kebijakan, dan terus meningkatkan keamanan informasi.
Standar ini bersifat manajerial, berfokus pada proses perencanaan, penerapan, pemantauan, dan peningkatan keamanan informasi. ISO atau IEC 27002 ini berperan sebagai panduan implementasi teknis untuk kontrol yang dibahas dalam ISO 27001. Standar ini membantu organisasi untuk menerapkan kontrol secara praktis setelah ISO 27001 menentukan apa yang ditentukan. Dalam hal ini, ISO 27002 bertindak sebagai referensi tambahan untuk memilih kontrol yang relevan dengan mempertimbangkan faktor teknologi dan operasi yang spesifik. Penggunaan kontrol pada ISO IEC 27001 2022 ini mendefinisikan kontrol spesifik secara terperinci, melainkan mencantumkan daftar kontrol dalam aneks A sebagai referensi. Organisasi harus memilih kontrol yang relevan dari aneks A untuk memenuhi kebutuhan risiko yang diidentifikasi dalam analisis risiko mereka. Kemudian mendokumentasikan alasan memilih atau menolak kontrol tersebut. Pada ISO IEC 27002 2022 ini memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang setiap kontrol dari aneks A ISO 27001. Misalnya, kontrol tentang keamanan fisik dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, mengapa penting, dan bagaimana penerapannya. ISO 27002 juga mengelompokkan kontrol berdasarkan jenisnya, yaitu organisasi, orang, fisik, teknologi, dan memberikan atribut untuk setiap kontrol seperti jenis kontrolnya, preventif, prediktif, korektif. Ada juga properti keamanan, yaitu konfidensialitas, integritas, ketersediaan, dan lain-lain. Kesesuaian dan sertifikat ISO 27001 2022. Standar ini dapat diaudit dan disertifikasi, sehingga organisasi yang menerapkannya dapat memperoleh sertifikasi dari lembaga audit eksternal. Sertifikasi ISO 27001 menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan ISMS untuk mengelola keamanan informasi. ISO 27002 2022. Standar ini tidak dapat disertifikasi karena hanya berisi panduan implementasi, bukan persyaratan. ISO 27002 membantu organisasi untuk menerapkan kontrol tetapi tidak memberikan kerangka kerja sertifikasi. Implementasi ISO 27002 lebih bersifat opsional dan digunakan untuk memperkuat dan mendukung kepatuhan terhadap ISO 27001. Kesimpulan, ISO 27001 dan ISO 27002 adalah standar internasional yang sangat penting untuk melindungi aset informasi organisasi dari berbagai ancaman. ISO 27001 memberikan kerangka kerja terstruktur untuk membangun dan memelihara ISMS. Sementara ISO 27002 memberikan panduan praktis tentang kontrol keamanan informasi yang efektif. Dengan menerapkan kedua standar ini, organisasi dapat meningkatkan keamanan informasi, membangun kepercayaan dari stakeholder, dan meningkatkan efisiensi operasional. Baiklah, ini hasil kerja kelompok 3. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.